Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiriani, NIM 482012108086, kelas 3C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi, sediaan cair, dan setengah padat. Baik, di sini saya akan memulai menjelaskannya. Sediaan semi padat bersifat dapat melekat pada permukaan tempat pemakaian dan dalam waktu cukup lama sebelum sediaan dicuci. Macam-macam sediaan semi padat yaitu salep, pasta, krim, gel. Perbedaannya, salep sediaan semi padat yang terdiri dari komponen basis yang dapat berubah basis larut air atau komponen basis yang dapat berubah basis larut air, polietil glikol atau PEG, atau basis berlemak seperti minyak mineral, petrolatum. Pasta yaitu sediaan semi padat yang mengandung zat padat yang tidak larut dalam konsentrasi yang tinggi. Zat padat tersebut dapat terdispensi dalam pembawaannya. Krim, sediaan semi padat dengan sistem emulsi yang tidak jernih, tidak tembus cahaya, konsistensinya tergantung pada tipe emulsinya. Gel, sediaan semi padat yang fase cairnya dibentuk dalam matriks polimer 3 dimensi yang mempunyai ikatan fisik atau kimiawi yang tinggi. Contoh polimernya yaitu polimer alam atau gom taragakan, pektin, agar, asam alginat, dan polimer semi-sintetik yaitu sintetik atau metil selulosa, karboksi metil selulosa, hidroksil metil selulosa, dan karbofol. Pemilihan dasar salep yang tepat. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, laju pelepasan obat yang diinginkan, kedua, keinginan peningkatan absorpsi obat oleh dasar salep, ketiga, kelayakan dasar salep dalam melindungi kelembapan kulit, keempat, kestabilan obat dalam basisnya, pengaruh obat terhadap viskositas salep. Macam-macam basis salep. Yang pertama, basis salep hidrokarbon atau bersifat lemak, memberikan efek emolien, dapat melekat di kulit dalam waktu yang lama, sukar dicuci, dapat mengurangi penguapan, kelembapan pada kulit, mudah menyebar saat digunakan di kulit, dan lunak. Contohnya, petrolatum USP adalah campuran hidrokarbon setengah padat diperoleh dari minyak bumi warna kuning melebur antara suhu 38 dan 60 derajat Celcius, dapat digunakan tinggal atau kombinasi dengan zat lain. Sinonim petrolatum kuning, petrolatum jelly, dalam pedagangnya dikenal sebagai vaselin kuning atau cheese broth. Kedua, petrolatum putih atau USP berasal dari vaselin kuning yang dihilangkan warnanya, sinonim white petrolatum jelly. Vaselin putih. 3. Salep kuning atau yellow ointment. Tiap 100 gram yellow ointment mengandung 5 gram lilin kuning berasal dari sarang tawon atau Apis mellifera dan 95 gram petrolatum, sinonim yaitu salep sederhana atau simple ointment. 4. Salep putih atau white ointment mengandung 5% lilin putih atau lilin lembah murni yang diputihkan dan 95% petrolatum putih. Kelima, parafin merupakan campuran hidrokarbon padat yang dimurnikan yang diperoleh dari minyak bumi, tidak berwarna, dapat membuat dasar salep berlemak menjadi keras dan kaku. Minyak mineral adalah campuran dari hidrokarbon cair yang dihasilkan dari minyak bumi, berguna dalam menggerus bahan yang tidak larut pada salep dengan basis lemak. Sinonim yaitu petrolatum cair atau liquid petrolatum. Yang kedua ada basis serap, berperan sebagai emolien. Meski daya penutupan terhadap kulit tidak seperti pada basis berlemak, basis ini tidak mudah hilang dengan pencucian dengan air. Basis salep ini dapat digunakan untuk mencampurkan larutan berair dan berlemak. Dibentuk dari kombinasi hidrokarbon dengan senyawa yang bersifat hidrofil atau misal senyawa yang mempunyai gugus polar seperti sulfat, karboksil, hidroksil, sterol, sorbitol, monosterat. Jika disentuh sebenarnya tidak menyerap air, tapi dengan pengadukannya dapat menyerap larutan air, dapat membentuk emulsi air dalam minyak. Ada contohnya sebagai berikut. Ada 1. Petrolatum hidrofilik, yaitu berasal dari kolesterol, alkohol, stearat, lilin putih, dan petrolatum putih. Mempunyai kemampuan mengabsorpsi air dengan membentuk emulsi air dalam minyak. Yang kedua yaitu lanolin anhidriada, mengandung tidak lebih dari 0,25% air, tidak larut dalam air tapi dapat mencampur dengan air. Pencampurannya dengan air menghasilkan emulsi air dalam minyak atau sinonim Refit Word 5.
Yang ketiga, lanolin, bahan semi padat yang berasal dari bulu domba atau Ovis aeris, merupakan emulsi air dalam minyak dengan kandungan air antara 25-30%. Sinonim hydrous fat atau cold cream, krim pendingin merupakan emulsi air dalam minyak atau semi padat putih dibuat dengan lilin sintetik ester, lilin putih, minyak mineral, natrium borat, dan air murni. Na borat dicampur dengan asam lemak bebas yang ada di dalam lilin dan memberikan sabun Na yang bekerja sebagai zat pengemulsi. Krim pendingin digunakan sebagai emulien dan basis serat. Yang ketiga adalah basis yang dapat dicuci dengan air. Adalah emulsi yang minyak dalam air atau krim vaselin krim dapat digunakan pada luka yang basah. Dengan sistem emulsi minyak dapat air mempunyai kemampuan menyerap cairan yang dikeluarkan oleh luka. Jika digunakan dalam membentuk lapisan tipis semi padat membel, seair mengarut tempat yang digunakan, tapi kalau emulsi air dalam minyak dari sediaan semi padat akan membentuk lapisan hidrofobik pada kulit. Ada contohnya, yaitu 1. Salep hidrofilik yang mengandung Na-nauril sulfat sebagai bahan pengemulsi dengan alkohol stearat dan petrolatum putih sebagai fase lemaknya, polipropilen glikol dan air sebagai fase air. Sebagai pengawet digunakan metil dan propil paraben. Yang keempat, basis yang larut dalam air atau tidak mengandung lemak atau Graceless. Basis ini sangat mudah melunak dengan penambahan air sehingga larutan ini tidak efektif jika dicampur dengan larutan berair. Lebih baik jika dicampur dengan bahan yang tidak berair atau bahan padat. Basis terdiri dari kombinasi polyethylene glycol atau PEG dengan BM tinggi padat dan PEG dengan BM rendah cair. Sifat dapat larut dalam air karena ada gugus polar dan ikatan ester rumus umum, yaitu HOCH2, CH2OCH2, NCH2OH. Pembuatan salep, yaitu pertama, metode pencampuran. Caranya, semua komponen salep dicampur bersama sampel sediaan homogen. Alat yang digunakan dapat berupa lumpang alu dan porselin. 1. Percampuran bahan padat biasanya digunakan spatula logam bahan karat atau bisa juga digunakan spatula dari karet yang keras. Bahan obat atau bahan tambahan lain yang berupa serbuk digerus terlebih dahulu, kemudian ditambahkan basisnya dan diaduk sampai homogen. Kedua, pencampuran cairan. Pencampuran bahan cairan atau larutan obat akan mengalami kesulitan untuk basis yang berlemak. Perlu diperhatikan pemilihan basisnya. Alat ini yang dapat digunakan adalah penggiling salep mekanik atau roll mill, solid mill dengan menggunakan pengaduk logam tahan karat, hasilnya lebih halus dan rata. Metode kedua yaitu peleburan. Semua bahan atau bahan komponen dari salep dicampurkan dengan melebur bersama dan didinginkan dengan mengadukan yang berkonstan secara mengental. Komponen yang tidak dicairkan biasanya ditambahkan pada campuran yang sedang mengental setelah didinginkan dan diaduk. Bahan-bahan yang mudah menguap ditambahkan terakhir bila temperatur sudah turun. Alat yang digunakan dalam pembuatan salep dengan peleburan, yaitu untuk skala kecil dapat digunakan cawan porselin atau gelas beker untuk pencampurannya, dan setelah membeku dapat digosok-gosokkan dengan spatula atau lumpang. Pada skala besar digunakan ketel uap berjaket, dan setelah membeku salep dimasukkan dalam gilingan salep untuk memastikan homogenitasnya. Pada metode peleburan, karena tidak lebur masing-masing bahan beda, maka akan mempengaruhi bagaimana proses pembuatan karena suhu untuk melebur beda-beda. Bahan dengan titik lebur paling tinggi dileburkan terlebih dahulu, baru komponen lain ditambahkan pada cairan yang panas. Maka semua komponen akan terkena temperatur, sehingga pemilihan tidak lebur berdasarkan titik lebur tertinggi dari bahan salep. Pengawetan salep, contoh bahan pengawet yaitu benzoat, fenol, asam benzoat, asam sorbat, garam, amonium kuarteran. Jika perlu dapat juga ditambahkan antioksidan BHA atau BHT. Pengemasan dan penyimpanan salep dalam simpan dalam botol atau gelas plastik atau porselin atau tube, kaleng atau plastik. Tube untuk salep mata dikemas dalam tube kaleng atau plastik kecil dan dapat diikat dalam lampung sekitar 3,5 gram salep. Tube salep untuk topikal digunakan untuk 5-30 gram. Untuk botol salep digunakan ukuran antara setengah ounce sampai 1 pound atau lebih. Wadah gelas dapat berwarna gelap dengan tujuan melindungi obat terhadap
cahaya. Keuntungan tube dibandingkan botol pemakaian lebih mudah, mengurangi kontaminasi selama penggunaan. Penyimpanan salep-salep pada suhu di bawah 30 derajat Celcius untuk mencegah melembek atau terutama untuk basis salep yang mudah mencair. Untuk pengisian salep pada wadahnya, pada skala kecil, salep yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam botol dengan memakai spatula yang fleksibel dan menekan ke bawah sejajar melalui tepi botol untuk mencegah terjebaknya udara di botol. Salep yang dibuat dengan cara peleburan pengisian dapat dilakukan langsung setelah dilelehkan, langsung dimasukkan dalam botol. Pemberian terjadi di dalam botol. Yang perlu diperhatikan dalam formulasi sediaan topikal. Yang pertama, karakteristik fisikokimia bahan aktif yang meliputi kelarutan. Koefisien partisi zat aktif perbandingan kelarutan obat dalam lipid dibandingkan kelarutan dalam air. Untuk sediaan topikal, bahan-bahan dalam sediaan harus dapat berpenetrasi ke dalam kulit. Perlu diperhatikan sifat lipofisitas atau kulit. Titik leleh sebaiknya kurang dari 200 derajat Celcius. 2. Karakteristik fisik pada aktif, bahan aktif, yaitu warna, bau, rasa, ukuran molekul, bobot molekul kurang dari 500 Dalton, dan didistribusi ukuran partikel, densitas, viskositas. Ketiga, stabilitas kimia, fisika, dan mikrobiologi. Keempat, toksisitas zat aktif. Kelima, data biofarmasi atau disolusi, absorpsi, metabolisme, biofeasibility, waktu paruh, eliminasi. Yang keenam, sifat bahan tambahan. Perlu diperhatikan. Yang pertama, jumlah zat aktif yang ada di dalam formula semakin banyak akan semakin banyak pula yang dapat mencapai stratum corneum sampai diperoleh konsentrasi jenuh. Yang kedua, polaritas formulasi relatif terhadap stratum corneum yang diharapkan, yaitu zat aktif dalam salep lebih mudah larut dalam stratum corneum dibandingkan di dalam formulanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan materi tentang formula sediaan cair dan sediaan setengah padat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.